Shalom teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Untuk yang mungkin di rumah atau di kos atau mungkin yang sudah pulang balik, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Yuk, sekarang kita sudah ingin memasuki ibadah kita pada hari ini. Teman-teman, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Yuk kita fokuskan waktu ini hanya untuk Tuhan. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Teman-teman, sering kan kita dengar setiap kali kita mau memasuki ibadah, mau ibadah pemuda, ibadah remaja, atau ibadah umum, kita sering sekali mendengar worship leader mengatakan, yuk mari kita mempersiapkan hati kita siapin pikiran kita. Tapi apa sih maksudnya? Kadang-kadang mungkin ada yang dari kita pikir, oh kita lepasin beban, lalu kita udah santai-santai saja. Jangan pikirin yang aneh-aneh lagi, nanti kita gak fokus jadinya. Iya, itu benar juga sih. Tapi selain dari itu, mari kita juga membiasakan diri kita. Yuk, aku mau mempercayakan pada Tuhan masalahku. Tuhan yang akan mengurus semuanya. Dan pada waktu ini, pada satu titik ini, aku mau memberikan fokusku, memberikan pikiranku, semua fokusku, memberikan hatiku, semua niatku, cuma untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Nya nanti. Yuk teman-teman, mari kita nyanyi Ajarku Berdiam. Biarkan lagu ini dapat mengantarkan kita, membawakan kita mindset, hati dan pikiran yang benar untuk memuji Tuhan. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadirmu, oh inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rindu.
hanya untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam Bapa. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Teman-teman, mari sekarang kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Bapa akan kasih-Mu Bapa. Kami dapat masih, meskipun dalam pandemik seperti ini, kami masih dapat beribadah kepada-Mu Bapa, meskipun tidak tatap muka dengan satu sama yang lain. Bapa, pimpin kami Bapa, kami mohon anugerah-Mu, pimpinan Roh Kudus, membawa kami untuk lebih sungguh Bapa, menyembah-Mu Bapa, merasakan hadirat-Mu, dan dapat dengan tulus, dengan penuh konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Bapa, kiranya nama-Mu dimuliakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebenarnya ada cerita sedikit yang aku pengen sampaikan. Katakanlah sharing, ya. Jadi di masa pandemik seperti ini, mungkin teman-teman pikir hampir tidak ada hal positif yang bisa datang dari situasi seperti ini. Ekonomi melonjak, turun, tidak baik untuk semua orang. Banyak dari teman-teman semua yang tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bertemu teman-teman. Ya, diam di rumah saja, tidak bisa melakukan apa, hal apapun terbatas itu pasti tidak menyenangkan. Tapi pada pandemik kali ini, atau untukku, aku kan tidak bisa kemana-mana. Jadi otomatis bakal sering di rumah juga kan, otomatis bakal sering ketemu orang tuaku. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, hubunganku dengan orang tuaku bukan yang paling ideal lah ya. Jadi beberapa kali kita sering ketemu, kita gak banyak ngomong sih sebenarnya. Cuma adalah kita jadi terpaksa, ya, tanda kutip terpaksa, jadi mungkin lebih sering ngobrol gitu. Tapi jatuh-jatuhnya juga karena kita gak akrab, pasti kita berantem jadinya. Ya gak enak sih harus memaksakan ketemu, lalu harus bertukar pendapat, tapi mungkin dengan nada yang kurang enak kali ya. Emosi melonjak, nada juga melonjak. Aku ada sakit hati, papa mama ada sakit hati. Tapi karena pandemi ini lebih sering ketemu, lebih sering berantem, itu juga berarti lebih sering rekonsiliasi. Aku jadi ceritakan perasaanku gimana sebenarnya, papa mama juga ceritain perasaan mereka gimana. Puji Tuhan, syukurnya sih hubungan sekarang aku boleh bilang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan sebelum pandemi, bahkan sebelum berantem-berantem ini yang gak jelas. Jadi mungkin ada berkat yang aku bisa mungkin sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman belum merasakan berkat apa sih yang di situasi seperti ini, tapi coba teman-teman lihat lagi, mungkin lebih sabar lagi. Pasti ada, Tuhan itu baik kok. Tuhan itu pasti memikirkan yang terbaik setiap saat untuk kita. Dan pasti meskipun di situasi seperti ini, Tuhan baik dan Tuhan peduli dengan kita. Teman-teman, mari kita angkat lagu ini, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Biarkan lagu ini bukan mengantarkan kita cuma dalam pikiran, ku tahu Bapa itu baik. Tapi juga biarkan kita bisa percaya dalam hati bahwa Tuhan itu baik, Dia sayang sama aku. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu ini.
peliharaku, dia sungguh baik padaku, dia mengasihi kita semua. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik, ku yakin dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Ku tahu Bapa baik, ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik, ku yakin dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh yakinan dan penuh sukacita. Tuhan itu pelihara dan dia sungguh baik kepada kita. Mari kita angkat suara kita, puji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik, ku yakin dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin dia selalu sertaku, ya baik bagiku, ya baik bagiku, ya baik bagiku. Teman-teman, bersyukur sekali lagi, semoga itu dapat mengingatkan teman-teman dapat menghidupi penuh yang lebih penuh sukacita, penuh pengharapan karena Tuhan baik. Dia selalu yang memikirkan yang terbaik untuk kita. Nah sekarang teman-teman, kita sekarang sudah teringat betapa baiknya Tuhan itu, dia selalu memikirkan yang terbaik untuk kita. Tapi untuk teman-teman yang tahu, semua orang yang peduli dengan kita, pasti ingin memberitahukan kepada kita, hey, ini aku ada sesuatu nasihat buat kamu. Atau, hey, aku ada cerita ini untuk kamu. Kamu dapat menyelesaikan ini, masalah ini, kalau kamu begini-begini, lebih baik begitu. Dan begitu juga dengan Tuhan. Berapa kali, sering kali Tuhan ingin mengatakan kepada kita, hai anakku, aku ingin memberitahukan kepadamu bagaimana kamu dapat menyelesaikan masalahmu sekarang. Jangan sedih. Jangan berlarut dalam duka, aku di sini. Dan aku ingin menuntun kau menyelesaikan masalahmu. Bersama dengan penderitaanmu, dengan kesedihanmu. Aku tidak bersuka-suka saja di sini, tapi aku peduli kepadamu. Maukah teman-teman sekarang kita membuka telinga kita, merelakan hati kita untuk waktu ke depan ini. Yuk mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu. Teman-teman, mari kita biarkan lagu ini mengantarkan kita, mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ya Tuhan,
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita sekali lagi nyanyikan lagu ini. Persiapkan hati kita lebih sungguh. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam pemuda di GKI Kuta Bali, bersyukur di kesempatan kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami, sekalipun seketika kami menderita di dunia ini. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan kiranya melalui firman yang kami ambil dari Yohanes pasal 4 tentang wanita Samaria di pinggir sumur, Tuhan menguatkan kami dan mengingatkan kami akan kasih Yesus bagi dunia ini, akan kasih Tuhan bagi orang yang terpuruk, bagi orang yang tidak dipandang sama masyarakat. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur atas kesempatan boleh share tentang wanita Samaria di pinggir sumur. The woman at the well. Terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 2.
Kita akan baca ayat pertama, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saudara, ini momen semakin dekat saat Yesus akan disalibkan. Dan kondisi di Yerusalem semakin panas, soalnya Yesus, yaitu Rabi dari Galilea, menjadi semakin terkenal dan semakin didengar oleh begitu banyak orang. Orang Farisi, ahli Taurat, dan juga Saduki semakin membenci sama Yesus dan ingin membunuh. Dan termasuk dalam ayat ini kita melihat bahwa bahkan murid-murid Yohanes Pembaptis mempersoalkan Tuhan Yesus pada saat itu karena mereka belum mengerti peran dia sebagai Mesias dalam hal itu. Jadi Tuhan Yesus berkeputusan untuk balik ke Galilea untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan karena waktunya Bapa belum tiba di mana dia akan disalibkan. Dikatakan di ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. He must needs go through Samaria. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita sudah ditentukan oleh Allah. Dan bahkan Allah menentukan kita untuk berbuat baik. Seperti dikatakan di Efesus 2 ayat 10. Teman-teman, Tuhan Yesus memiliki misi datang ke dunia ini. Untuk menjadi korban bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah untuk berbuat kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus begitu connected sama Allah Bapa, walaupun dia Allah sendiri, tapi dia dalam daging, dalam tubuh manusia. Tuhan Yesus ikut pimpinan Allah. Dan dalam kisah hari ini kita melihat jiwa seseorang yang begitu terpuruk dan tidak dipandang oleh masyarakat. Yaitu sebagai orang yang dibuang dan tidak dipandang. Tapi Tuhan Yesus memiliki misi. Dia harus lewat Samaria. Padahal di dalam kita tahu ya bahwa orang Yahudi yang kita akan melihat sebentar, orang Yahudi tidak cocok dengan orang Samaria. Saking tidak cocok, ada jalur dari Yerusalem sampai ke Galilea yang lurus, yang lebih cepat. Mereka nggak mau lewat sana, teman-teman. Mereka lewat jalur ini. Contoh kalau teman-teman ada di Jakarta zaman dulu ada namanya Kapak Merah. Itu satu geng dan terkenalnya di lampu merah Senin. Dan seringkali begitu ada mobil berhenti di lampu merah, diketokin sama kapak jendela dan ditodong, teman-teman. Jadi pasti teman-teman tidak akan lewat lampu merah kalau tidak harus di zamannya Kapak Merah. Demikian pula orang Yahudi tidak akan lewat jalur lewat Samaria, mereka akan ke arah timur dan lewat lembah Yordania. Kita melihat bahwa Yesus memiliki misi kepada wanita Samaria ini. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Yesus dalam perjalanan jauh, waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, jadi kemana-mana harus jalan kaki atau naik kuda. Tapi rata-rata seperti Tuhan Yesus dan para murid jalan kaki. Dulu tidak perlu olahraga karena kita jalan kemana-mana. Sekarang ada kendaraan. Apalagi sekarang pandemi ya, kita nggak kemana-mana, jadi mestinya ada gerak-gerak untuk keluar keringat. Tuhan Yesus capek sebagai manusia, dia walaupun Allah, dia juga adalah manusia. Dan jam 12 siang, dia duduk di pinggir sumur. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?
Saudara, teman-teman, Alkitab ditulis 3.500 tahun yang lalu sampai 2.000 tahun yang lalu. Dan ini lintas dunia ya, bukan di Indonesia, dan lintas budaya, lintas ribuan tahun. Budaya saat Alkitab berbeda dengan sekarang. Sebelum zaman Yesus, wanita memiliki status di dalam masyarakat yang sangat rendah, bahkan levelnya di bawah budak. Orang Yahudi tidak menganggap bahwa orang Samaria adalah orang Yahudi yang murni, tetapi kawin campur, sehingga kita melihat reaksi dari wanita Samaria demikian. Masa engkau orang Yahudi mau minta air kepada aku? Apalagi Yesus seorang rabi dan laki-laki. Jadi laki-laki tidak akan berbicara di budaya itu dengan perempuan yang dia tidak kenal, apalagi seorang rabi. Apalagi orang Samaria. Kalau teman-teman perhatikan di dalam Alkitab, seringkali orang Samaria disebut dipandang rendah oleh masyarakat Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus sering memakai orang Samaria sebagai contoh di mana mereka berbuat baik atau diberkati atau dilayani oleh Tuhan. Kita tahu latar belakang bahwa seperti ayat ini berkata, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini memiliki sebuah latar belakang karena dulu orang Israel atau kerajaan utara dibawa ke Asyur. Dan begitu setelah kejadian ini, orang Asyur membawa orang dari kerajaan mereka untuk kawin campur dengan orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi tidak murni lagi, mereka sudah campur, dan mereka juga di Samaria mendirikan agama tersendiri. Dan mereka anggap bahwa agama mereka yang benar. Gitu. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa Samaria itu orang kafir, dan tidak boleh disentuh, kalau enggak mereka tahir. Atau mungkin mereka mereka juga tidak boleh minum atau sentuh perabot dari mereka. Dan kalau itu terjadi, mereka akan disebut tidak tahir. Itulah sebabnya kita lihat tadi orang Yahudi tidak mau lewat jalur Samaria dan mau menghindari. Teman-teman juga kalau boleh ingat saat orang Yahudi perselisihan sama Tuhan Yesus, mereka sebut dia orang Samaria, itu seperti penghinaan. Teman-teman. Nah itulah sebabnya wanita ini minta tanya kepada dia, masa engkau orang Yahudi mau minta air sama aku? Dia benar-benar kaget ya, apalagi dia laki-laki. Dan perempuan juga datang kepada sumur ini siang hari jam 12. Ini tidak kebetulan. Ada maksud khusus. Dan nanti di dalam eksposisi ini kita akan melihat latar belakang wanita ini. Dan mengapa dia datang kepada sumur siang-siang hari sendirian. Padahal biasa orang datang ke sumur pagi atau sore. Dia datang sendirian. Tapi ini adalah momen di mana Tuhan Yesus akan bertemu dengan dia. Dan dia akan dijamu oleh Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai sumber segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan Yesus berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini sungguh amazing teman-teman, bahwa ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Datang sebagai manusia untuk mencari dan menemukan yang hilang. Orang yang jauh, yang dalam dosa, yang tidak memiliki pengharapan. Dan dia menyentuh individu demi individu. Dia mencari orang yang mencari dia mencari orang yang hatinya sudah dipersiapkan, teman-teman. Alkitab memang berkata tidak ada yang mencari dia. Sebenarnya dia mencari kita. Tapi dia mempersiapkan hati kita oleh kuasa Roh Kudus terlebih dahulu. Dan Yesus sendiri berkata bahwa dia karunia Allah, yaitu keselamatan dalam dia. Siapakah dia, yaitu Yesus Kristus, Allah datang sebagai manusia untuk mati di salib bagi seluruh umat manusia, akan memberikan kepadamu air hidup.
Teman-teman, gambar dari air hidup ada di dalam seluruh Alkitab ya. Kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Yesus sebagai air hidup saat Allah memberikan air kepada orang Yahudi keluar dari batu, itu menggambarkan Yesus. Batu juga menggambarkan Yesus. Dan wanita ini tidak tahu dia berbicara dengan siapa. Dia pikir dia hanya di sumur biasa. Padahal di belakang layar ada kesempatan untuk dia menerima keselamatan kekal dan air hidup dari sumur keselamatan ini, yaitu Yesus Kristus. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya?" Kita nggak tahu ya dia guyon atau dia benar-benar bingung, tapi tentu jawabannya sedikit lucu juga ya. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari mana engkau akan memperoleh air hidup? Seakan-akan dia tidak percaya pertama, terus kedua, dia juga masih pikir secara jasmani bahwa yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah air hidup, tapi ini air sekedar air jasmani. Sama dengan air yang dia sedang mencari dari sumur. Yesus memiliki sebuah seni untuk memberi contoh kepada orang, dan di depan ada sebuah ilustrasi atau tanda nyata yang akan connected sama lesson yang dia menggambarkan, teman-teman. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Jadi Yesus mengatakan bahwa siapa yang minum air dari sumur ini, atau air minum secara jasmani, dia akan haus lagi. Dia berkata demikian kepada wanita. Teman-teman, satu lesson yang sangat powerful yang kita bisa dapatkan dari ini adalah, barang siapa minum air ini, atau apapun yang kita konsumsikan, atau merindukan, atau mendapatkan di dunia ini, kita akan haus lagi. Kalau teman-teman minum air, nanti haus lagi. Teman-teman makan yang enak, nanti lapar lagi. Demikian pula dengan segala sesuatu yang teman-teman rindukan di dunia ini. Apapun kita mencari, kalau itu bukan Allah, kita akan haus lagi. Dan ini connected sama yang saya bahas hari Minggu, bahwa di luar Yesus, segala sesuatu di dunia ini tidak akan memuaskan hati kita. Kecuali pribadi Yesus, teman-teman. Karena itulah sebabnya kita diciptakan untuk mengalami dan dipuaskan oleh Dia. Jadi apapun teman-teman mencari hari ini, apapun itu teman-teman akan haus lagi. Dan tidak akan dipuaskan secara kekal. Tetapi barang siapa, dia berkata, minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus berkata, barang siapa haus, mari dia datang kepadaku, dan aku akan beri air, dan akan keluar dari hatinya aliran-aliran air hidup. Ini sebuah ajakan dari Tuhan Yesus, dan juga dari Allah yang kita melihat ulang-ulang bahwa pribadi Yesus datang kepada manusia sebagai keselamatan bagi manusia. Nama Yesus atau Yosua adalah Allah adalah keselamatan. Dan barang siapa minum air dari dia atau dia sendiri, atau makan dia, yaitu menerima dia maksudnya, dia tidak akan haus lagi, tidak akan lapar lagi. Saya ingat saat saya terima Yesus, tahun 99, saya menerima kepuasan yang saya tidak pernah ngalamin sebelumnya. Dan juga saya tidak pernah menemukan lagi. Dan kalau orang belum ngalamin, dia tidak tahu seperti apa. Tapi saat kita menerimanya, kita sendiri tahu bahwa ini yang saya mencari. Lubang kosong di dalam hati saya
terisi dari Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan akan terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Teman-teman mencari apa hari ini? Apa yang teman-teman merasa kurang dalam hidupmu? Itu ada di dalam Tuhan Yesus dan koneksi teman-teman bersama Dia. Dalam membaca firman Tuhan, berdoa, peka akan hadiratnya, pimpinannya. Bukan dari dunia, memuaskan diri dengan makanan enak, main gadget, atau lakukan hal yang lain. Banyak anak remaja ingin, saya mau kembali, corona selesai bisa kembali seperti biasanya. Padahal itu juga tidak akan memuaskan. Dan dikatakan akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang kita membutuhkan sisa waktu di dunia yang akan memuaskan kita? Apa yang akan memuaskan kita sampai secara kekal? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi sisa waktu di dunia dan juga di dalam kekekalan. Tidak ada yang lain. Ingat yang kisah ada lubang kosong di dalam setiap kita. Itu hanya bisa diisi dengan Allah. Kita diciptakan untuk ngalamin Dia dan dipuaskan oleh Dia. Mari teman-teman datang kepada Dia. Walaupun teman-teman sudah terima Yesus, kita tetap minum air dari Dia setiap hari. Setiap hari kita connected sama Dia. Dan itu seperti kita minum air. Dan itu seperti memuaskan kita. Baca firman Tuhan. Biarlah kita penuh dengan Roh Kudus. Saat Roh Kudus memenuhi kita itu seperti air yang meluap keluar dari hati kita. Yaitu kepuasan, sukacita, damai sejahtera. Saya sejak corona jarang sekali keluar dari rumah. Saya kerja dari rumah, pelayanan dari rumah. Tapi saya di rumah, saya nggak merasa bosan. Malah saya merasa setiap hari ada kesempatan yang berdampak kekal untuk connected sama Tuhan. Dan mengizinkan hidup saya menjadi saluran akan kasih. Begitu pula dengan teman-teman, setiap hari kita bisa memaksimalkan dan menebus waktu yang ada. Karena waktunya singkat yang kita memiliki di dunia ini. Dunia luar tidak akan memuaskan, juga tidak memberikan pengharapan. Lanjut, Tuhan Yesus berkata, kata perempuan ini kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Wanita ini masih memiliki pola pikir manusia, maksudnya secara daging. Dia masih belum connected bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, dan air yang dia menawarkan adalah hidup yang kekal. Dia masih mikir secara dagingnya. Supaya saya nggak usah balik lagi, berikan air hidup ini. Dan saya rasa saya juga banyak dengar dari penafsir bahwa wanita ini seperti suka guyon, mungkin bahkan ada sedikit flirtatious. Dia kan sudah 6, nanti kita akan lihat, sorry saya hampir bocor rahasianya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Jadi Tuhan Yesus mengalih. Jadi tadi dia kan, udah berikan kepada saya. Tapi Tuhan Yesus harus deal dengan masalah dia dalam hidupnya. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Teman-teman, ini jawaban dia yang paling pendek selama ini ya. Jadi dia nggak mau panjang lebar. Intinya nggak punya suami, udah titik. Udah nggak usah ngomong lagi ya. Oke, sebentar aku mau pergi dah. Dia nggak mau lanjut lagi. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada sekarang padamu. Mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Wow. Ternyata this woman has some baggage. Dia memiliki latar belakang yang sangat buruk, teman-teman. Dan saya percaya ya, dia dipandang oleh masyarakat Samaria sangat-sangat jelek banget. Saya nggak tahu juga latar belakang teman-teman, tapi yang jelas wanita ini hidupnya hancur, hatinya hancur.
Dan di luar mungkin dia confident, bisa guyon, tapi dalamnya dia begitu hancur. Karena sudah dari satu suami ke suami yang lain. Dan pasti tidak mengenal Yesus. Hatinya ada lubang kosong. Dan Tuhan Yesus mengekspos karena Allah bisa lihat ke hati kita, teman-teman. Apa yang ada di hati kita, Tuhan bisa lihat. Kita bisa tampil baik di luar, tampil rohani, tampil cool, semuanya baik-baik, tapi di dalamnya belum tentu. Tapi Allah lihat langsung ke hati, dan dia bisa mengekspos kita, teman-teman. Tapi itu bukan sesuatu yang jelek. Kita perlu diekspos. Dan sekarang kita diekspos sebenarnya oleh firman Allah. Firman Allah seperti cermin. Kita lihat ke dalam cermin ini, dan kita melihat diri kita sebenarnya menurut Allah. Dan kadang-kadang itu mengerikan. Karena Alkitab berkata, Paulus berkata, siapa akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan betapa licik hati kita. Ini maksudnya manusia lama kita, teman-teman. Dan wanita ini terekspos oleh Allah, pencipta langit dan bumi yang menciptakan dia. Tuhan Yesus ingin setiap orang datang kepada dia, sama seperti wanita ini. Dan mengekspos, siapa yang letih, lesu, beban berat, datang kepadaku. Barang siapa haus, yang tidak memiliki apa-apa, datang kepada dia. Dan ini langkah pertama adalah, kita harus mengizinkan Allah menyelidiki hati kita. Dan kita harus terbuka di hadapan Allah. Mari kita lihat respon wanita Samaria ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Hah? Gak nyambung banget ya. Dia nyata sekali dia orang nabi ya. Tapi dia tetap mengalihkan. Dia mau fokus kepada satu isu, yaitu debat doktrinal antara orang Samaria dan Yahudi. Dan tidak mau fokus kepada masalah dia, teman-teman. Saya teringat ada pemain surfing yang paling terkenal di sejarah dunia, namanya Kelly Slater. Dan teman saya pendeta di Amerika, pernah Kelly Slater datang ke gerejanya beribadah. Dan dia mau sharing Yesus kepada Kelly Slater. Tapi waktu itu Kelly Slater hanya mau ngomong tentang bahwa dia nggak setuju bahwa George Bush buat perang di Irak gitu. Dan dia tanya kepada pendeta, what do you think about the war? Gitu. Jadi dia ingin fokus tentang isu politik gitu. Tapi saya tahu Kelly Slater, dia dari broken home, teman-teman. Dan walaupun dia sudah menang World Champion Surfing ulang-ulang, dia tetap kosong dalam hati. Dan banyak orang suka sembunyi di belakang isu politik atau hal-hal yang lain. Banyak orang memiliki pseudo alasan mengapa mereka tidak percaya kepada Yesus. Mau bilang Da Vinci Code kayak itu sebelum zamannya kalian, kira-kira 15 tahun yang lalu sekian. Atau ada alasan yang lain. Tapi di belakang semua ini ada masalah yang lebih dalam. Dan setiap orang yang datang kepada Yesus dan membuka hatinya dan berkata, inilah Tuhan, saya orang berdosa dan saya layak dihukum. Tuhan ampuni saya. Tuhan tidak akan membuang siapapun itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia berkata, teman-teman, percaya kepadaku. Saatnya akan datang bukan menyembah di gunung ini, bukan di Yerusalem. Karena sebenarnya saat ini kita datang kepada Allah dalam hati. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Jadi kerajaan Allah datang kepada setiap pribadi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia menyembah sebuah sistem agama yang dia tidak kenal, teman-teman. Bahwa itu bukan benar.
Jangan berkata semua jalan menuju ke surga. Saya kemarin sempat penginjilan ke seorang Bali, dan saya pengen sekali sharingkan tentang Injil kepada dia. Dia berkata kepada saya berdoa, kalau Tuhan ini rencanamu, buka jalan. Terus dalam sharing kan, saya lagi beli sesuatu dari tokonya, dan dia berkata seperti ini, Pak, agama apa ya? Bam! Masuk di sana teman-teman. Saya tahu itu jalur masuk, jadi saya mulai sharing gitu. Dan dia berkata, saya sharing tentang Yesus, dia bilang, kan semuanya sama kan, saya agama berbeda tapi semuanya sama. Saya tidak bilang ya, saya hanya senyum. Dan saya berkata, ini jalan keselamatan. Yesus berkata, akulah jalan dan keselamatan. Tidak ada yang datang kepada aku kecuali melalui. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jangan teman-teman tertipu dengan sebuah pola, asal saya berbuat baik. Semua jalan menuju ke surga. Itu bahaya sekali dan tidak alkitabiah. Nggak bisa asal saya berbuat baik. Kedengarannya enak, kedengarannya logika. Masa Tuhan akan menolak saya asal saya berbuat baik? Nggak bisa, teman-teman. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang ada Allah. Dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita tahu janji pertama kepada Abraham, orang Yahudi pertama. Kitab suci melalui orang Yahudi. Mesias orang Yahudi, orang Kristen pertama adalah orang Yahudi. Tapi semua ini adalah rencana Allah untuk buka jalan kepada orang non-Yahudi. Seperti wanita Samaria. Seperti saya dan saudara. Allah tidak memandang suku atau ras. Dan jangan kita juga. Salib Kristus bagi semua orang yang percaya kepada dia. Jangan teman-teman seperti orang Samaria memandang rendah wanita ini. Wanita ini datang kepada Yesus dan dia membuka hatinya. Seperti kita akan melihat. Jangan, kita nggak boleh rasis, kita nggak boleh menghakimi orang lain atau memandang rendah orang lain karena ras, warna kulit, ataupun agama. Kita harus mengasihi dan membawa Injil kepada orang dari semua agama. Jangan juga gampang jengkel atau marah atau kepahitan sama orang. Kita harus berbelas kasihan sama semua orang. Dan memandang orang seperti Allah memandang mereka. Bahwa tidak ada perempuan, laki-laki, orang Yunani, orang Yahudi, orang bebas, orang budak, semua itu Injil terbuka untuk semua orang. Yesus berkata kepada dia, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada saat di mana setiap orang ada kesempatan untuk datang kepada Allah. Maksudnya setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dalam roh dan kebenaran. Kita nggak bisa datang kepada Allah dengan cara kita, teman-teman. Kita harus datang melalui kebenaran tentang Yesus yang kita melihat di dalam firman Tuhan. Dan kita datang dan menyembah Allah dalam roh. Allah adalah roh. Saat kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan manusia rohani. Dan dari situ kita menyembah Allah. Mengenal Allah dalam manusia rohani. Dan ini sebabnya kita diciptakan untuk memuliakan Allah, mengenal dia, dan menyembah dia. Dan kita adalah makhluk yang diciptakan untuk menyembah. Dan jika teman-teman tidak sedang menyembah Allah, atau setiap hari tidak menyembah Allah, otomatis teman-teman akan menyembah sesuatu yang lain. Misalnya gadget teman-teman atau hal yang lain. Jadi teman-teman akan fokus ke hal ini. Mari kita memenuhi panggilan atau tujuan kita untuk menyembah dia. Jawab perempuan itu, ini ayat terakhir, kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dan yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau.
Wow. Jadi Mesias pun dia menantikan, dan Mesias adalah yang sedang berbicara dengan dia, teman-teman. Yesus berkata, akulah dia. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Akulah pokok anggur. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur. Ini semua sebenarnya Yesus sedang berkata bahwa dia adalah Allah. Bukan hanya Mesias orang Samaria. Bukan hanya Mesias orang Yahudi pada saat itu yang sesuai pandangan mereka. Bahwa dia adalah Allah sendiri dan dia datang untuk menjadi juru selamat untuk seluruh umat manusia. Beda dengan pandangan wanita saat itu di Samaria dan juga orang Yahudi. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yohanes berkata, apa yang kami melihat dengan mata, apa yang kami meraba, apa yang kami dengar, ini adalah Allah sendiri. Mereka begitu amazed karena tidak sadar bahwa dia ternyata Allah sendiri. Dan dia datang dalam daging manusia untuk menjadi korban penebusan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Nama aku adalah aku ini sebenarnya dari perjanjian lama saat Musa melihat semak duri di dekat Gunung Horeb dan Musa berbicara dengan Allah dan Musa tanya, saya datang kepada orang Yahudi di Mesir dan berkata, namamu siapa? Dan Tuhan menjawab, sebutkan nama aku seperti ini, akulah aku atau I am gitu. The becoming one, God the becoming one. God becomes to you what you need and desire according to His will. Ini nama yang kita harus mengerti dan terapkan dalam hidup kita, teman-teman. Bahwa Yesus ini menjadi segala sesuatu bagi wanita di Samaria. Yesus juga mau menjadi I am bagi teman-teman. Apa maksudnya I am? Kan sebenarnya secara tata bahasa ini tidak lengkap. I am gitu. Nah ini maksudnya seperti ini. I am whatever you need me to be. Aku adalah apa yang teman-teman membutuhkan atau merindukan dalam hati yang sesuai dengan kehendak. Teman-teman membutuhkan sahabat. Yesus berkata bagi teman-teman, akulah sahabatmu. Teman-teman butuh apa kira-kira taruh di sana. Karena Yesus ingin menjadi segala sesuatu yang teman-teman rindukan. Dan dia selalu ada bersamamu, tidak pernah akan meninggalkanmu, biar corona, biar pandemi, biar kerusuhan, biar dunia kiamat, dia berkata, sesungguhnya aku akan bersamamu sampai selama-lamanya. Saya teringat di Amerika ada satu orang Chinese Amerika, namanya Henry Low. Dan Henry Low ini, dia tidak percaya kepada Yesus. Tapi dia memiliki sahabat yang sering penginjilan ke dia. Tapi dia selalu menolak. Dan suatu saat teman bawain dia Alkitab, Henry Low. Dan begitu dia memberikan Alkitab kepada dia, dia nggak senang, dia jengkel, teman-teman. Dan dia lempar ke dalam fireplace, ya, tempat perapian di dalam rumah. Kan di negara barat ada seperti api di dalam rumah untuk menghangatkan ruangan. Terus besok dia datang kepada Alkitab di dalam sudah jadi abu. Terus ada satu bagian di dalam halaman yang sisa dikit yang berkata seperti ini. Lo, I am with you always. Sesungguhnya aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Dan namanya dia kan Lo gitu. Jadi dalam bahasa Inggris ada kata Lo, I am with you always. Dan itu nama marga dia gitu, teman-teman. Matius pasal 28 ayat 20. Dan setelah itu dia percaya kepada Yesus. Tapi ini message buat teman-teman malam ini dalam setiap penderitaan teman-teman. Yesus berkata, Lo, I am with you always. Sesungguhnya aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Marilah kita belajar malam ini
bahwa Tuhan mengasihi kita. Apapun latar belakang kita, teman-teman. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan Tuhan mau setiap kita belajar untuk tidak memandang orang lain yang hidupnya hancur, tapi mengasihi dan menerima orang lain. Mengizinkan diri kita menjadi saluran akan kasih Kristus. Untuk menjangkau orang lain yang hidupnya hancur dan tidak dipandang oleh orang lain. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menguatkan mereka di dalam kondisi pandemi ini. Kiranya mereka boleh mendekatkan diri kepada Allah dan sadar bahwa Allah adalah Allah Abraham, Yakub, dan Ishak. Dan Allah juga adalah Allah yang hidup, yaitu pribadi Yesus yang diam di dalam hati mereka. Kiranya kami boleh datang kepada Tuhan setiap saat. Kiranya Tuhan menjadi I am bagi setiap kami. Apa yang kami merindukan dan membutuhkan itu dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kisah wanita Samaria ini di mana kami melihat hati Kristus bagi orang yang hidupnya hancur dan ditolak oleh orang lain. Tapi Tuhan datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Termasuk setiap kami, termasuk setiap manusia yang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa untuk waktu ini dan kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Ya, teman-teman bersyukur untuk firman Tuhan yang tadi yang dapat menguatkan kita dan harapannya menjadi berkat untuk teman-teman semua. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mengucap syukur, memberikan rasa syukur kita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melewat rekening yang sudah tertera di layar dan mungkin QR code juga. Yuk, teman-teman sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan Betapa Hatiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah hari ini. Kami dapat memuji Engkau, kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan hadirat-Mu, merasakan pimpinan-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur sekali lagi untuk semua kasih, kepedulian-Mu, berkat-Mu, pimpinan-Mu Bapa. Semuanya sungguh kami tidak dapat balas semuanya. Tapi Bapa, ini sedikit dari persembahan kami Bapa. Semoga Engkau dapat gunakan Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu atau dapat menjadi berkat untuk orang lain. Kau gunakan ya Bapa. Bapa, kami mohon terimalah persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom youth, pemuda dan remaja ikut malam hari ini kebaktian. Semoga teman-teman menikmati ibadah bersama baik dalam pujian, baik dalam firman Tuhan. Kami mau mendorong kalian untuk tetap teguh di dalam pandemi ini dan tetap percaya bahwa Tuhan in control dalam hidup setiap kita. Tetap stay connected sama Tuhan dalam satu teduh pribadi secara rutin. Stay connected di dalam fellowship satu sama yang lain, baik di dalam Zoom meeting. Stay connected sama mentor dalam bergumulan dengan dosa dan juga bergumulan yang lain. Supaya bisa sharing dan bisa dikuatkan. Kami bersyukur untuk kalian semua menjadi bagian dari keluarga Tuhan di GKI Kuta Bali. Dan kami terus mendoakan kalian dalam pergumulan, dalam relasi pribadi sama Tuhan. Dan bila kalian juga ada struggle, bisa connect ke salah satu pembina di gereja untuk menguatkan kalian. Kami juga berdoa untuk keluarga kalian dimanapun mereka berada, baik di Bali maupun di luar kota. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka di masa pandemi. Baik, kita akan mengakhiri persekutuan pemuda remaja yaitu youth untuk malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk adik-adik youth yang Tuhan percayakan untuk ikut ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan menguatkan mereka di dalam kondisi yang mereka menghadapi hari ini. Supaya mereka boleh mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka. Dan Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni mereka. Sama seperti wanita di Samaria. Tuhan juga menyapa mereka dan ingin memulihkan dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Engkau janji bahwa Engkau akan berikan kami harapan dan juga akan menyertai kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Bapa